Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revana Zalia Putri dengan NIM 2604020114050 dari Pengendalian Jarak Jauh kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 responsi pengendalian jarak jauh. Yang pertama itu ada modul 1 mengenai interface remote sensing, modul 2 koreksi radiometri, modul 3 koreksi geometri, modul 4 suhu permukaan laut. Yang pertama di sini ada interface remote sensing. Pada modul 1 ini mempelajari tata citra Landsat yang digunakan, yaitu citra Landsat 8 yang memiliki resolusi spasial yang optimal. Kemudian melakukan penggabungan citra dengan tools raster untuk memvisualisasikan data laser. Selanjutnya dilakukan reading data value untuk mengetahui nilai band suatu daerah. Yang pertama itu ada tahap melakukan download data citra yang digunakan, yang kedua melakukan penggabungan citra, yang ketiga melakukan reading data values. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil dari penggabungan citra itu menggabungkan composite band dengan warna natural hasilnya dengan urutan band 432. Kemudian dihasilkan suatu gambar yang dapat mengidentifikasi bumi, air, tanah, dan bangunan, seperti pada gambar di samping. Lalu yang kedua ada hasil dari reading data values digunakan untuk menentukan nilai band suatu daerah, didapatkan hasil luasan dan panjang lokasi melalui fitur band 1-11 seperti gambar di samping. Yang kedua ada koreksi radiometri. Pada modul ini mempelajari tentang koreksi geometri, sebuah transformasi dari citra hasil penilaian jauh, sehingga citra tersebut memiliki sifat-sifat kata dalam koreksi. Yang pertama itu ada tahap memeriksa nilai atmosfer dan bias citra. Yang kedua, melakukan penyesuaian histogram. Yang ketiga, melakukan pengecekan data penyesuaian histogram. Lalu di sini ada hasil yang pertama itu sebelum dikoreksi, itu pada data Landsat 8 sebelum dikoreksi menunjukkan bahwa nilai DN memiliki perbedaan yang signifikan antara objek yang berbeda seperti hutan sawah serta memiliki akurasi radiometrik. Lalu hasil setelah dikoreksi ini, perbedaan sudah televasi matahari dan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat tentang objek yang dipantau. Hasil koreksi ini menunjukkan bahwa nilai DN telah berubah menjadi nilai reflektansi dan analisis spektral dapat digunakan untuk membedakan objek yang berbeda. Selanjutnya ada koreksi geometri. Yang ketiga, itu melakukan pemeriksaan citra menggunakan B1-11, menggunakan data administrasi desa Semarang dan Demak dengan format SHP. Yang kedua, melakukan koreksi citra untuk memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasikan. Yang ketiga, melakukan penggabungan dua citra berdasarkan fitur dari vektor tersebut. Lalu untuk hasilnya, itu setelah memeriksa, itu digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik dan pemetaan suatu daerah, seperti gambar di samping. Lalu setelah proyeksi itu dapat digunakan apabila ingin menggunakan citra yang memiliki CRS yang berbeda dalam proyek yang sama. Itu menggunakan CRS 84 karena sistem referensi koordinat yang paling umum digunakan hasilnya seperti gambar di samping. Lalu ini hasil dari setelah penggabungan itu sesudah overlay itu pada kualitas citra dengan overlay dapat menjadikan kualitas citra lebih baik dengan menghilangkan noise atau bagian yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada suhu permukaan laut, mendownload citra suhu permukaan laut, kemudian diolah menggunakan software CDAS untuk dilakukan koreksi nilai awan dan analisa suhu permukaan laut. Nah, hasilnya itu suhu permukaan air laut pada olah data modul 4 ini menggunakan data di Laut Banda pada tanggal 13 Januari 2023 saat musim barat, memiliki range suhu dari 29,5 hingga 31,1 derajat. Pengaruh suhu permukaan laut terhadap ekosistem sendiri yaitu suhu permukaan laut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekosistem laut. Sekian penjelasan mengenai responsi modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.